Dia membuangku seperti sampah tepat sebelum uang ratusan juta itu cair. Dia pikir aku wanita lemah yang bergantung padanya. Sayangnya, dia lupa membaca siapa pemilik sah segalanya. Teriakannya saat mengetahui kebenaran adalah musik terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara kertas yang terbanting keras ke atas meja kaca di ruang tamu memecahkan keheningan sore itu. Aku baru saja meletakkan cangkir teh hangat ketika sebuah amplop coklat meluncur kasar dan berhenti tepat di depan hidungku. Di hadapanku, berdiri laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena kesombongan yang meluap-luap. Napasnya memburu, seolah dia baru saja memenangkan lari maraton, padahal dia hanya baru pulang dari kantor yang sebenarnya dibangun dengan uang warisan almarhum ayahku. Rangga, suamiku, menatapku dengan sorot mata yang penuh penghinaan. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau kelembutan yang dulu pernah dia janjikan di depan penghulu. Yang ada hanyalah kejijikan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Lebih baik kita cerai, Nabila. Kamu sudah tidak berguna lagi bagiku, teriaknya lantang. Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah, bahkan mungkin terdengar sampai ke dapur tempat pembantu kami sedang menyiapkan makan malam. Aku tidak langsung menjawab. Perlahan, aku menyeruput teh melatiku, membiarkan kehangatannya mengalir di tenggorokan, menenangkan detak jantungku yang sebenarnya sudah menduga hari ini akan tiba. Aku menaruh cangkir itu kembali ke tatakannya dengan bunyi denting yang pelan namun tegas. Kenapa tiba-tiba, Mas? Tanyaku datar. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada air mata. Aku sudah menghabiskan jatah air mataku berbulan-bulan yang lalu saat pertama kali mencium parfum wanita lain di kemejanya. Rangga tertawa sinis. Dia melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu duduk di sofa seberangku dengan kaki menyilang angkuh. Jangan pura-pura bodoh. Besok dana bagi hasil bisnis keluarga, proyek besar Nusantara Kargo itu, akan cair sebesar 500 juta rupiah. 500 juta, Nabila. Itu uang hasil keringatku, hasil kerja kerasku banting tulang siang malam. Aku tidak sudi membaginya dengan pengangguran sepertimu yang kerjanya cuma duduk manis di rumah, menyulam, dan menghabiskan beras. Aku hampir saja tersenyum mendengar kata, keringatku. Betapa pendeknya ingatan manusia ketika keserakahan sudah menutupi akal sehatnya. Dia lupa siapa yang menyuntikkan modal awal saat dia di PHK dari perusahaan lamanya. Dia lupa sertifikat rumah siapa yang digadaikan untuk membeli armada truk pertamanya. Jadi, karena uang 500 juta itu, kamu ingin membuangku? Tanyaku lagi, memastikan dia mengucapkan kalimat fatal itu sekali lagi. Aku butuh dia merasa di atas angin. Aku butuh dia merasa menang telak. Bukan cuma uang. Semburnya, aku sudah muak melihat wajahmu yang datar itu. Aku butuh wanita yang selevel denganku, yang bisa diajak tampil di pesta bisnis, bukan wanita rumahan yang membosankan sepertimu. Ibu juga sudah setuju. Katanya, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Jadi, tanda tangani saja surat itu sekarang. Jangan mempersulit keadaan, atau aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa sehelai benang pun. Ancaman itu terdengar menggelikan di telingaku. Dia mengancam akan mengusirku dari rumah yang sertifikatnya tersimpan rapi di brankas pribadiku? Betapa ironisnya. Namun, aku menjaga ekspresiku tetap tenang. Aku mengambil amplop coklat itu, mengeluarkan isinya. Surat gugatan cerai. Di sana tertulis jelas bahwa dia menuntut perpisahan dengan alasan ketidakcocokan, dan poin yang paling menarik adalah dia tidak mencantumkan pembagian harta gonogini. Dia ingin menguasai semuanya. Aku mengambil pena yang tergeletak di meja. Tanpa membaca lebih lanjut, tanpa berdebat, dan tanpa setetes pun air mata drama yang mungkin dia harapkan, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Gerakan tanganku yang cepat membuat Rangga terbelalak. Dia mungkin mengharapkan aku akan bersimpu di kakinya, memohon-mohon agar tidak diceraikan, menangis histeris karena takut kehilangan sumber nafkah. Tapi reaksiku yang dingin justru membuatnya bingung sejenak. Baiklah, kataku sambil menutup kembali pena itu. Dengan senang hati, Mas.
Jika itu maumu, aku kabulkan sekarang juga. Aku menyodorkan kembali kertas itu padanya. Rangga menyambar kertas itu dengan kasar, memeriksa tanda tanganku, lalu seringai lebar muncul di wajahnya. Dia tertawa, tawa yang terdengar sangat jahat dan puas. Bagus. Ternyata kamu tahu diri juga. Ejeknya sambil menepuk-nepuk kertas itu seolah itu adalah trofi kemenangan. Malam ini juga kamu pindah ke kamar tamu. Besok, setelah uang cair dan urusan pengadilan selesai, angkat kakimu dari sini. Selin akan segera pindah ke sini menggantikan posisimu sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya. Nama itu akhirnya terucap. Selin. Wanita yang selama ini dia sembunyikan, atau setidaknya dia pikir dia sembunyikan, akhirnya dia sebut dengan bangga. Silakan, Mas, jawabku lembut, sangat lembut hingga terdengar seperti ancaman yang terselubung. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Nikmatilah kemenanganmu malam ini. Rangga berdiri, merapikan jasnya dengan pongah. Tentu saja aku akan menikmatinya. Kamu, mulailah mengepak barang-barang sampahmu itu. Dia melangkah pergi meninggalkanku di ruang tamu, bersiul riang sambil menelepon seseorang, kemungkinan besar Selin atau ibunya, untuk mengabarkan kabar gembira ini. Dia tidak melihat bagaimana sudut bibirku terangkat membentuk senyuman tipis. Senyuman dari seseorang yang memegang kartu as di akhir permainan. Dia pikir aku pasrah. Dia pikir aku lemah. Dia tidak tahu bahwa tanda tangan yang baru saja kuberikan adalah jebakan paling mematikan yang pernah dia terima. Biarlah dia tidur nyenyak malam ini dengan mimpi tentang uang 500 juta dan wanita mudanya. Karena besok, saat dia bangun, dia akan menyadari bahwa dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Langit di luar mulai gelap, sepekat nasib yang sedang menunggu suamiku esok hari. Aku kembali menyesap tehku. Rasanya tidak pernah senikmat ini. Malam itu, di kamar tamu yang dingin dan asing di rumahku sendiri, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu ke 3 tahun yang lalu, ke masa di mana benih-benih pengkhianatan ini mulai ditanam tanpa kusadari. Dulu, aku percaya bahwa pernikahan adalah tim. Saat Rangga datang padaku dengan wajah kusut dan putus asa karena di PHK massal oleh perusahaannya, aku adalah orang pertama yang memeluknya. Saat itu, dia menangis di pangkuanku, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Aku tidak punya apa-apa lagi. Nabila, siapa yang mau mempekerjakan manajer gagal sepertiku? Keluhnya saat itu. Hatiku yang bodoh dan terlalu mencintai luluh seketika. Kita bangun usaha sendiri, Mas, kataku waktu itu, penuh semangat. Ayah meninggalkan warisan yang cukup besar untukku. Kita pakai itu untuk modal. Kamu punya kemampuan manajemen, aku punya modalnya. Kita akan jadi tim yang hebat. Wajah Rangga seketika berubah cerah. Matanya berbinar melihat peluang. Saat itu, aku mengira binar itu adalah harapan, tapi sekarang aku tahu itu adalah binar keserakahan. Kami mendirikan Nusantara Kargo. Sesuai kesepakatan lisan, aku menyerahkan semua operasional padanya agar harga dirinya sebagai suami tetap terjaga. Aku ingin dia merasa menjadi pemimpin. Aku ingin dia dihormati oleh keluarganya dan tetangga. Maka, di setiap acara keluarga, aku selalu mundur selangkah ke belakang, membiarkan Rangga yang bercerita dengan bangga tentang bisnisnya, tentang klien barunya, tentang strategi hebatnya. Aku ingat betul satu momen menyakitkan di acara makan malam ulang tahun ibu mertuaku, Bu Lestari, setahun setelah perusahaan berdiri. Saat itu, Nusantara Kargo mulai menunjukkan keuntungan. Kami makan di restoran mewah, dan Rangga baru saja membelikan ibu gelang emas yang tebal. Aduh, anak ibu memang hebat, puji Bu Lestari sambil memamerkan gelangnya ke arah saudara-saudara Rangga yang lain. Untung Rangga ini pintar cari uang. Kalau tidak, mau makan apa kalian? Istrimu itu kan cuma tahu beres. Nabila, kamu harus bersyukur punya suami seperti Rangga. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Aku terdiam, garpu di tanganku berhenti di udara. Aku melirik Rangga, berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan berkata, Bu, modal usaha ini 100% dari Nabila. Tanpa uang Nabila, Rangga tidak bisa apa-apa. Tapi apa yang dia lakukan? Rangga hanya tertawa kecil, membusungkan dadanya, dan berkata,
Ya namanya juga kepala keluarga, Bu. Harus tanggung jawab. Nabila biar saja di rumah. Tugasku yang memanjakan dia, walaupun kadang pusing juga ngatur keuangan perusahaan sendirian. Detik itu, ada retakan halus di hatiku. Dia mengambil semua kreditnya. Dia menghapus peranku. Dia menjadikan aku objek, pemberian, bukan mitra. Tapi saat itu, aku masih memaafkannya. Aku berpikir, biarlah, yang penting suami senang dan rumah tangga aman. Namun, kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk seperti sampah yang disembunyikan di bawah karpet. 6 bulan belakangan ini, Rangga sering pulang larut malam dengan alasan lembur mengurus masalah di pelabuhan. Setiap kali aku bertanya soal laporan keuangan bulanan, dia selalu marah. Kamu ini tidak percaya sama suami sendiri? Bisnis lagi seret. Nabila, solar naik, suku cadang mahal, klien banyak yang nunggak bayar. Bulan ini kita rugi lagi, jadi jatah belanja kamu aku potong setengah ya, katanya dengan nada tinggi tiap kali aku menyinggung soal uang. Aku menurut, berhemat sebisa mungkin, bahkan rela tidak membeli baju baru demi mendukung suami yang katanya sedang susah. Padahal, instingku sebagai wanita merasakan ada yang janggal. Puncaknya adalah ketika tidak sengaja aku melihat notifikasi di ponselnya yang tergeletak di meja makan saat dia sedang mandi. Sebuah pesan dari nama kontak, Bengkel Pak Yanto. Isinya aneh untuk sebuah bengkel. Sayang, makasih ya transferan 50 jutanya. Tas yang aku mau akhirnya kebeli. Nanti malam jadikan kita rayain. Duniaku runtuh seketika. Bengkel Pak Yanto, itu ternyata adalah Selin. Mulai dari situ, aku berhenti menjadi istri yang lugu. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Dan fakta yang kutemukan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan. Ternyata, perusahaan tidak pernah rugi. Nusantara Kargo untung besar setiap bulan. Rangga memanipulasi laporan yang dia berikan padaku. Keuntungan ratusan juta itu dia alihkan ke rekening pribadinya dan dia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Selin. Apartemen, mobil, liburan, dan barang-barang bermerek. Sementara aku diminta berhemat, dihina oleh ibu mertua sebagai menantu yang tidak tahu diuntung, dan dianggap benalu. Kebohongan inti yang menjadi akar penderitaanku bukan hanya soal dia selingkuh, tapi soal dia yang mencuri hidupku. Dia menggunakan uang warisan ayahku, uang yang dikumpulkan ayah dengan darah dan air mata, untuk bersenang-senang dengan wanita lain, sambil meyakinkan semua orang bahwa akulah beban dalam hidupnya. Malam ini, di kamar tamu yang sepi, kilasan-kilasan memori itu berputar seperti film horor. Wajah sombong Rangga saat melempar surat cerai tadi sore, menyatu dengan wajahnya saat membohongiku tentang kerugian perusahaan. Rasa sakit itu kini telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang dingin dan stabil. Dia pikir dia menceraikan seorang istri yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak sadar, dia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku meraba saku bajuku, memastikan kunci kecil berwarna perak itu masih ada di sana. Kunci yang akan membuka kotak Pandora kehancuran Rangga besok pagi. Besok, dia akan belajar bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar, dan tagihannya jatuh tempo tepat saat matahari terbit. Kejadian ini terjadi tepat 1 bulan sebelum malam pengusiran itu. Saat itu, langit Jakarta sedang dirundung mendung pekat, seolah ikut merasakan kegelisahan yang bercokol di hatiku. Rangga pamit sejak pagi buta. Katanya ada urusan mendesak dengan klien dari luar kota yang mengharuskan dia menginap di hotel dekat bandara. Dulu, aku akan percaya begitu saja. Menyiapkan tas pakaiannya dengan rapi, menyelipkan vitamin, dan mencium tangannya dengan takzim. Namun, hari itu berbeda. Instingku sudah terasa tajam oleh kecurigaan yang menumpuk. Aku tahu, klien luar kota, itu hanyalah kode busuk untuk waktu berkualitasnya bersama wanita lain. Rumah terasa begitu besar dan sepi setelah dia pergi. Untuk mengalihkan pikiran yang kalut, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini dilarang keras oleh Rangga, membersihkan ruang kerjanya. Sejak Nusantara Kargo mulai sukses di matanya, ruangan itu menjadi wilayah terlarang bagiku. Jangan masuk, banyak dokumen rahasia perusahaan. Kamu tidak akan mengerti, nanti malah berantakan. Bentaknya setiap kali aku berniat menyapu lantai ruangannya yang berdebu. Namun hari itu, keberanianku muncul entah dari mana.
Mungkin karena rasa muak yang sudah diubun-ubun. Aku memutar gagang pintu ruang kerjanya. Terkunci. Tentu saja. Tapi Rangga lupa. Aku adalah istri yang tinggal di rumah ini 24 jam. Aku tahu di mana dia menyembunyikan kunci cadangan. Di bawah pot tanaman palsu di sudut koridor. Tempat yang dia pikir sangat cerdas dan tersembunyi. Saat pintu terbuka, bau asap rokok yang apek langsung menyergap hidungku, bercampur dengan aroma pengharum ruangan murah yang menyengat. Ruangan itu berantakan. Kertas-kertas berserakan di meja, puntung rokok memenuhi asbak hingga tumpah, dan gelas kopi berjamur tergeletak di samping monitor komputer. Inilah wajah asli suamiku di balik setelan jas mahalnya, kacau dan tidak disiplin. Aku mulai merapikan tumpukan kertas itu, memisahkan mana yang sampah dan mana yang dokumen. Mataku tertuju pada laci meja kerjanya yang sedikit terbuka. Ada sesuatu yang mengganjal di sana, sepertinya sebuah amplop tebal yang terjepit. Hatiku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat menarik laci itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah kotak brankas kecil portabel. Brankas itu tidak dikunci dengan kode digital. Kuncinya justru tergantung begitu saja di lubangnya. Ceroboh sekali. Ini bukti betapa dia meremehkanku. Dia yakin aku tidak akan pernah berani masuk ke sini. Perlahan, aku memutar kunci itu. Bunyi klik terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Pintu brankas terbuka. Hal pertama yang kulihat adalah tumpukan surat dengan logo yang asing, berwarna merah menyala. Aku mengambil lembar teratas. Itu adalah surat tagihan. Bukan tagihan kartu kredit biasa, melainkan surat peringatan keras dari sebuah sindikat pinjaman online ilegal atau yang biasa disebut rentenir online. Mataku membelalak membaca nominal yang tertera di sana. Sisa pokok utang, 500 juta rupiah. Bunga berjalan, 200 juta rupiah. Total kewajiban, 700 juta rupiah. Jatuh tempo, 24 Desember. 700 juta rupiah. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan yang hampir lolos. Tanggal jatuh temponya adalah sehari setelah jadwal pencairan dana bagi hasil bisnis keluarga kami. Jadi, inilah alasannya. Inilah alasan kenapa dia begitu obsesif dengan uang 500 juta itu. Dia bukan ingin menggunakannya untuk membesarkan perusahaan, dia butuh uang itu untuk menyelamatkan lehernya sendiri dari jeratan rentenir. Aku membalik kertas-kertas lain di bawahnya. Ada bukti transfer deposit ke situs judi online. Zeus, Olympus, nama-nama dewa yang kini menjadi berhala baru suamiku. Ternyata, selama ini dia bukan hanya berselingkuh dengan wanita, dia juga berselingkuh dengan nasib di meja judi. Keuntungan perusahaan yang dia bilang rugi, itu habis disedot mesin slot digital. Dia telah membakar uang keringat ayahku demi kesenangan sesaat yang menghancurkan. Kemarahan mulai mendidih di dadaku, menggantikan rasa takut. Namun, penemuan berikutnya jauh lebih mengejutkan. Di dasar brankas, tertimpa tumpukan tagihan judi, ada sebuah map biru tua yang berdebu. Map dokumen legalitas perusahaan. Aku membuka map itu dengan tangan yang kini berkeringat dingin. Di dalamnya terdapat akta pendirian PT Nusantara Kargo. Ingatanku melayang ke 3 tahun lalu. Saat itu, kami sedang duduk di hadapan notaris. Wajah Rangga saat itu pucat pasi. Dia baru saja ditolak oleh bank untuk pengajuan kredit, karena namanya masuk dalam daftar hitam by checking, akibat tunggakan kartu kredit masa mudanya yang belum lunas. Pak Rangga tidak bisa menjadi pemegang saham mayoritas ataupun direktur utama jika ingin pengajuan kredit modal kerjanya disetujui bank rekanan kami, jelas notaris waktu itu. Saran saya, gunakan nama Ibu Nabila sepenuhnya. Aset tanah dan saham 100% atas nama Ibu Nabila. Pak Rangga cukup menjabat sebagai direktur pelaksana yang digaji. Waktu itu, Rangga memelas padaku. Sayang, pakai nama kamu dulu ya. Nanti kalau namaku sudah bersih, kita balik nama. Yang penting modal turun dulu, kita bisa mulai usaha. Karena cinta dan kepercayaan buta, aku setuju. Dan seiring berjalannya waktu, karena Rangga yang selalu tampil di depan, mengatur segalanya, dan bersikap layaknya bos besar, aku, dan bahkan Rangga sendiri, lupa pada detail legalitas ini. Dia merasa memiliki perusahaan itu karena dia yang duduk di kursi direktur setiap hari. Kesombongannya telah membuatnya amnesia pada fakta hukum yang tertulis di atas kertas bermaterai ini.
Aku membaca ulang pasal demi pasal di akta itu. Pasal 4, modal dasar perseroan sepenuhnya ditempatkan dan disetor oleh pihak pertama, Nyonya Nabila. Pasal 12, pemegang saham, Nyonya Nabila, memiliki hak mutlak untuk memberhentikan direktur pelaksana sewaktu-waktu tanpa pesangon jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang. Napasku tercekat. Ini dia. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah pedang eksekusi. Selama ini aku merasa kerdil di hadapannya, merasa tidak punya daya tawar. Ternyata, akulah raksasanya. Rangga hanyalah karyawan yang kugaji, karyawan yang durhaka, yang mencuri uang perusahaan untuk berjudi dan bermain wanita. Sebuah senyum dingin perlahan terbit di bibirku. Rasa sakit hati yang tadinya menghimpit dada kini berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Aku bukan lagi istri yang tersakiti. Aku adalah pemilik tahta yang sedang dikhianati oleh abdinya. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponselku. Bukti utang judi, bukti transfer ke situs haram, dan halaman-halaman penting dari akta perusahaan. Setelah itu, aku mengembalikan semuanya ke posisi semula, persis seperti sedia kala. Aku menutup laci pelan-pelan, meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang sama sekali baru. Jika Rangga ingin bermain api, aku akan memberinya kebakaran hutan. Dia pikir dia memegang kendali karena dia yang berteriak paling keras. Dia tidak tahu bahwa diamnya aku adalah diamnya seorang pemburu yang sedang membidik sasaran tepat di kepala. Hari itu, di tengah hujan yang mengguyur Jakarta, Nabila yang lama telah mati. Yang tersisa adalah Nabila yang memegang senjata pemusnah massal bernama legalitas. Dan aku akan menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Kembali ke masa kini, malam setelah Rangga melemparkan surat cerai itu. Aku duduk di tepi tempat tidur di kamar tamu, menatap pantulan wajahku di cermin lemari. Wajah itu tampak lelah, namun matanya menyala terang, membara oleh dendam yang terstruktur rapi. Di kamar utama, aku bisa mendengar suara dengkuran Rangga yang keras. Dia tidur nyenyak sekali, mungkin sedang bermimpi indah tentang hidup barunya yang bebas tanpa istri, benalu, dan uang 500 juta di tangan. Tidurlah yang nyenyak, Mas, karena ini adalah tidur nyenyak terakhirmu sebagai orang kaya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku mengambil ponselku, mencari sebuah nama di daftar kontak, Vina. Dia adalah sahabatku sejak SMA, wanita cerdas yang kini menjadi pengacara korporat yang disegani di Jakarta Selatan. Dulu Rangga melarangku terlalu sering bergaul dengan Vina. Katanya Vina membawa pengaruh buruk karena terlalu mandiri dan bisa meracuni otak istri penurut. Sekarang aku tahu, Rangga takut padanya karena Vina bisa mencium bau busuk laki-laki manipulatif dari jarak 1 kilometer. Halo, Nabila? Tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suamimu bikin ulah lagi? Suara Vina terdengar serak, mungkin baru bangun tidur atau masih lembur dengan berkas-berkasnya. Vina, aku butuh bantuanmu. Sekarang, jawabku singkat, tanpa basa-basi. Besok pagi aku butuh dokumen hukum yang sangat spesifik. Aku akan kirimkan detailnya lewat email sebentar lagi. Tapi intinya, aku mau mengeksekusi aset Nusantara Kargo dan menendang Rangga keluar. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara kursi berderit, tanda Vina menegakkan duduknya. Rasa kantuknya pasti hilang seketika. Akhirnya, desis Vina, nadanya campuran antara lega dan geram. Aku sudah menunggu panggilan ini selama 3 tahun. Nabila, katakan padaku, apa yang bajingan itu lakukan kali ini? Aku menceritakan semuanya dengan cepat dan efisien. Tentang ultimatum cerai, tentang penghinaan, tidak berguna, tentang utang judi 700 juta, dan tentang kebodohan Rangga yang melupakan akta perusahaan. Aku juga memberitahunya tentang rencana bagi hasil yang akan cair besok siang. Gila, gumam Vina. Dia benar-benar menggali kuburannya sendiri. Dia lupa kalau kamu klien prioritasku? Dia lupa kalau akta itu aku yang bantu draft dulu? Dasar laki-laki arogan. Oke, Nabila, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak bisa hanya menyerang dia secara emosional. Kita harus mematikan langkahnya secara hukum perdata dan pidana sekaligus. Vina mulai menjabarkan strategi dengan kecepatan tinggi, otak pengacaranya bekerja seperti mesin. Pertama, jangan melawan saat dia minta cerai. Tanda tangan itu sudah benar,
itu membuat dia lengah. Kedua, kita butuh dokumen tambahan. Namanya Addendum Kesepakatan Pembagian Harta Bersama. Judulnya terdengar standar, tapi isinya akan kita buat menjebak. Kita akan masukkan klausul bahwa pembagian aset didasarkan pada legal standing dokumen pendirian perusahaan yang sah. Karena dia merasa memiliki segalanya, dia pasti tidak akan teliti membacanya. Dia akan mengira itu hanya formalitas untuk membagi perabotan rumah tangga. Buatkan dokumen itu, Vin. Buat bahasanya sehalus mungkin di awal, tapi mematikan di pasal-pasal intinya. Pintaku. Serahkan padaku. Aku akan begadang malam ini menyusunnya. Besok pagi-pagi sekali kurirku akan mengantar dokumen itu ke rumahmu. Pastikan dia menandatanganinya sebelum dia berangkat ke bank, kata Vina tegas. Dan Nabila, satu lagi. Kumpulkan semua bukti perselingkuhannya. Chat, foto, bukti transfer ke wanita itu. Kita mungkin tidak butuh itu untuk merebut perusahaan, tapi kita butuh itu untuk menghancurkan reputasi sosialnya di depan ibunya dan tetangga. Kita buat dia malu seumur hidup. Sudah siap, Vin. Aku sudah menyalin semua data dari ponselnya saat dia tidur minggu lalu. Foto-foto liburan mereka di Bali, struk belanja tas mewah, semuanya sudah aku cetak. Bagus. Kamu belajar dengan cepat, puji Vina. Besok jam 10 pagi, saat pencairan dana terjadi, aku akan standby. Begitu dia tanda tangan dokumen dariku, kirim fotonya padaku. Detik itu juga aku akan memblokir aksesnya ke rekening perusahaan dan mengaktifkan auto-debit ke rekening pribadimu. Sistem perbankan akan berpihak pada pemilik tanda tangan di spesimen, dan itu kamu, Nabila. Bukan dia. Setelah menutup telepon, aku merasa adrenalin membanjiri tubuhku. Aku tidak merasa sedih sedikit pun akan berakhirnya pernikahan ini. Yang ada hanyalah rasa tidak sabar. Aku beranjak ke meja rias, membuka laptopku. Aku mulai menyusun senjata-senjata yang akan kugunakan besok. Aku mencetak rekening koran yang menunjukkan aliran dana perusahaan ke situs judi online. Aku mencetak foto mesra Rangga dan Selin yang sedang berciuman di sebuah klub malam, foto yang diunggah teman Selin di Instagram dan lupa di private. Aku mencetak salinan akta pendirian perusahaan, menandai bagian pemilik sah, dengan stabilo kuning terang agar mudah dibaca oleh mata yang rabun karena kesombongan. Semua bukti itu aku masukkan ke dalam satu map merah yang rapi. Map ini akan menjadi hadiah perpisahan dariku. Besok, panggung sandiwara ini akan berakhir. Malam semakin larut, namun mataku tak kunjung terpejam. Aku membayangkan skenario besok. Rangga akan bangun dengan senyum kemenangan, memakai jas terbaiknya, dan menyuruhku membuatkan kopi terakhir. Dia akan mengira dia adalah raja yang sedang membuang selirnya. Dia tidak tahu bahwa selir yang dibuangnya ini memegang kunci gerbang istana. Aku menatap langit-langit kamar, berdoa dalam hati. Bukan doa memohon agar rumah tanggaku selamat, tapi doa agar keadilan ditegakkan. Tuhan, Engkau Maha Adil. Engkau melihat air mataku selama 3 tahun ini. Engkau melihat bagaimana dia merendahkan ciptaan MU. Besok, izinkan aku menjadi tangan kanan MU untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa serta cahaya abu-abu yang dingin. Hari penghakiman telah tiba. Aku mandi, mengenakan pakaian terbaikku, bukan daster lusuh seperti biasanya, tapi gaun selutut yang elegan yang sudah lama tersimpan di lemari. Aku memoleskan riasan tipis, menutupi lingkar hitam di bawah mata, dan memulas bibirku dengan warna merah marun. Hari ini, aku tidak akan tampil sebagai korban. Hari ini, aku adalah sang eksekutor. Langkah kaki terdengar di lantai atas. Rangga sudah bangun. Pertunjukan dimulai. Pagi itu, suasana di ruang makan terasa berbeda, setidaknya bagiku. Matahari menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela yang belum dibuka sepenuhnya, menciptakan garis-garis cahaya yang menyoroti debu-debu halus yang melayang di udara. Aku duduk di ujung meja makan, posisi yang selama ini selalu dianggap sebagai posisi pelayan oleh suamiku, Rangga. Di hadapanku, tersaji sarapan yang sudah kusiapkan sejak subuh. Nasi goreng kampung kesukaannya dan secangkir kopi hitam pekat tanpa gula. Uap panas masih mengepul dari cangkir itu, membawa aroma kafein yang tajam ke seluruh ruangan.
Aku mengenakan gaun terusan berwarna nafis lutut, dengan potongan sederhana namun elegan, yang membalut tubuhku dengan pas. Rambutku yang biasanya digulung asal-asalan kini tergerai rapi, jatuh lembut di bahu setelah di-blow ringan. Wajahku tak lagi polos dan kusam seperti hari-hari biasanya. Bedak tipis, blush on warna peach, dan lipstik merah marun memberikan aura segar sekaligus tegas. Aku bukan lagi Nabila si upik abu yang hanya berkutat dengan sapu dan kain pel. Aku adalah Nabila, pewaris tunggal mendiang ayah, yang siap mengambil kembali tahtanya. Langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Rangga muncul. Dia terlihat sangat percaya diri pagi ini. Mengenakan kemeja biru muda buatan desainer yang baru dibelinya minggu lalu. Tentu saja dengan uang perusahaan yang dia manipulasi, dan celana bahan yang licin. Rambutnya disisir klimis dengan gel yang terlalu banyak, membuatnya berkilau di bawah lampu ruang tengah. Dia bersiul-siul kecil, nada kemenangan yang menyakitkan telinga. Saat dia melihatku, siulannya terhenti sejenak. Matanya menyipit, memindaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kilatan keterkejutan di sana, namun dengan cepat tertutup oleh seringai mengejek yang sudah menjadi ciri khasnya belakangan ini. Wah, 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 katanya sambil menarik kursi dengan kasar. Mau kemana kamu dandan begini? Mau cari kerja jadi SPG? Atau mau merayu laki-laki lain setelah aku buang? Aku tersenyum tipis. Sangat tipis hingga mungkin dia tidak menyadarinya. Aku menuangkan air putih ke gelasnya dengan gerakan tenang. Hanya ingin terlihat rapi di hari terakhir statusku sebagai istrimu. Mas, bukankah kamu bilang aku harus sadar diri? Jadi aku ingin perpisahan kita berkesan. Rangga tertawa, suara tawanya terdengar kering dan meremehkan. Baguslah kalau kamu sadar. Jangan bikin malu aku saat kamu keluar dari sini nanti. Jangan bawa koper plastik rombeng. Pakai koper yang bagusan dikit, biar tetangga nggak ngira aku suami jahat. Dia menyeruput kopinya dengan nikmat, lalu mengecek jam tangan mahalnya. Sebentar lagi ibu datang. Dia mau ikut ke bank. Katanya mau memastikan uang 500 juta itu aman di tanganku, biar nggak kamu minta sepeser pun. Baru saja dia selesai bicara, suara klakson mobil terdengar nyaring di depan pagar. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka tanpa diketuk. Bu Lestari, ibu mertuaku, masuk dengan gaya seperti ratu yang sedang mengunjungi daerah jajahannya. Dia memakai kebaya modern yang terlalu ketat untuk usianya, lengkap dengan perhiasan emas yang bergemerincing di setiap pergerakan tangannya. Rangga, anakku sayang, serunya heboh, langsung memeluk Rangga yang masih duduk. Dia bahkan tidak menoleh padaku. Baginya, aku mungkin hanya perabot rumah tangga yang tidak kasat mata. Sudah siap ke bank? Jangan sampai telat. Ingat, jatah ibu untuk renovasi rumah di kampung jangan lupa ditransfer langsung ya. Tenang, Bu. Aman. 500 juta cair jam 10 nanti. Ibu mau minta 100 juta juga Rangga kasih. Jawab Rangga sombong sambil menepuk tangan ibunya. Bu Lestari akhirnya menoleh padaku. Tatapannya sinis, menilai penampilanku dengan bibir mencebik. Tumben kamu rapi. Nabila, biasanya kucel kayak pembantu. Mentang-mentang mau dicerai, baru dandan. Telat. Rangga sudah punya calon yang jauh lebih bening, lebih muda, dan lebih smart dari kamu. Selamat pagi, Bu, sapaku datar, mengabaikan hinaannya. Silakan duduk. Mau minum kopi juga? Nggak usah. Nanti aku mual minum buatan kamu, tolaknya ketus. Dia duduk di samping Rangga, memegang lengan anaknya posesif. Rangga, pastikan surat cerainya sudah beres semua. Ibu nggak mau nanti dia nuntut harta gono gini. Bilang sama pengacara kamu, aset perusahaan itu murni hasil kerjamu, dia nggak punya andil apa-apa. Sudah beres, Bu. Kemarin dia sudah tanda tangan. Dia setuju keluar tanpa bawa apa-apa, kata Rangga sambil melirikku dengan tatapan merendahkan. Inilah saatnya. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang membuncah. Aku mengambil sebuah map tipis yang sudah kusiapkan di bawah nampan buah. Mas, panggilku lembut. Mumpung ibu ada di sini juga sebagai saksi. Ada satu dokumen administrasi terakhir yang perlu kamu tanda tangan. Ini dari pengacara, cuma formalitas untuk kelengkapan berkas di pengadilan agama nanti.
Katanya supaya proses ikrar talaknya bisa langsung 1 kali sidang, dan kamu bisa cepat-cepat menikahi Selin. Mendengar nama Selin dan janji proses cepat, mata Rangga berbinar. Mana? Sini. Aku menyodorkan dokumen itu. Dokumen yang dibuat Vina semalam suntuk. Judulnya terlihat sangat membosankan, Adendum Administratif Kesepakatan Pihak Kedua. Kertasnya tebal, dengan kop surat kantor hukum yang resmi. Isinya penuh dengan istilah hukum yang rumit di paragraf awal, sengaja dibuat untuk membuat orang awam malas membacanya. Rangga mengambil pena dari saku kemejanya. Dia baru saja hendak membaca baris pertama ketika Bu Lestari menyela, "Aduh, Rangga, cepetan. Itu jam berapa? Nanti antrian di bank panjang. Tanda tangan sajalah. Lagian dia sudah setuju cerai kan? Paling itu cuma surat pernyataan dia nggak hamil atau apalah." "Iya juga sih," gumam Rangga. Dia menatapku sekilas. "Ini nggak ada jebakan minta duit kan?" Aku menatap matanya dalam-dalam, memasang wajah paling polos yang bisa kubuat. "Mas, aku cuma ingin ini cepat selesai. Aku sadar aku nggak berguna buat kamu. Aku cuma mau pergi dengan tenang." Dokumen itu justru menyatakan kalau aku melepaskan hak tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, asalkan prosesnya cepat. Kata-kata, melepaskan hak tuntutan, adalah musik di telinga Rangga dan ibunya. Tanpa ragu lagi, tanpa membaca halaman kedua dan ketiga yang memuat pasal-pasal mematikan, Rangga langsung membalik ke halaman terakhir. "Nah, gitu dong. Tahu diri," katanya sambil membubuhkan tanda tangannya yang besar dan tegas di atas materai. Sret. Bunyi pena di atas kertas itu terdengar seperti suara guillotine yang jatuh memenggal lehernya sendiri, tapi dia tidak menyadarinya. "Nih." Dia melempar map itu kembali ke arahku. "Puas? Sekarang minggir, aku dan ibu mau berangkat jemput kesuksesan." Aku menangkap map itu dengan tenang. Senyumku melebar sedikit. "Terima kasih, Mas. Kamu tidak tahu betapa berharganya tanda tangan ini." Rangga berdiri, merangkul ibunya. "Ayo, Bu. Kita jemput uang kita." "Tunggu sebentar, Mas." Tahanku saat mereka baru melangkah 2 jengkal. "Kalian tidak perlu ke bank. Sekarang kan zaman digital. Notifikasi pencairan dananya pasti masuk ke ponselmu sebentar lagi. Kenapa tidak tunggu di sini saja sambil menikmati AC? Lagi pula, ada satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan." Rangga berhenti. Dia tampak ragu, tapi godaan untuk melihat saldo bertambah di layar ponsel sepertinya lebih menarik daripada harus macet-macetan. "Oke, 5 menit. Kalau dananya belum masuk, aku berangkat." Dia kembali duduk, kali ini dengan kaki diangkat ke atas kursi lain. Sombong sekali. Aku memegang map itu erat-erat di dadaku. Di dalam sana, nasibnya sudah terkunci. Serangan psikologis tahap pertama berhasil. Dia merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh, dan merasa aku sudah takluk total. Ketenangan semu sebelum badai menghantam adalah momen yang paling nikmat untuk disaksikan. Aku melihatnya membuka aplikasi mobile bankingnya, men-refresh layar berkali-kali dengan wajah tamak. 500 juta. Gumamnya seperti mantra. "Habis ini aku beli mobil baru buat Selin, terus renovasi rumah ini biar bau kamu hilang." "Iya, Nak." Buang semua barang-barang dia, timpal Bu Lestari. Aku hanya berdiri diam di dekat pilar, menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. "Yes! Masuk!" Rangga berteriak histeris sambil melompat dari kursinya. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi seperti piala. 500 juta rupiah. Sah! Hahaha! Lihat ini, Nabila. Lihat angka nolnya. Ini uangku. Uangku. Bu Lestari ikut bertepuk tangan heboh. "Alhamdulillah. Anak ibu memang jenius. Kaya raya kita, Nak." Suasana euforia itu memenuhi ruangan. Mereka berpelukan, tertawa lepas, merayakan kemenangan di atas penderitaanku. Namun, aku tetap tak bergeming. Ponselku bergetar di saku gaun. Sebuah pesan dari Vina, "Eksekusi dimulai. Autodebit aktif dalam 30 detik." Aku melangkah maju mendekati meja makan, meletakkan map berisi dokumen yang baru ditandatangani Rangga tadi, lalu membuka map merah yang berisi senjata,
rahasiaku di sebelahnya. Mas, panggilku, suaraku sedikit lebih keras dari sebelumnya, memotong tawa mereka. Coba cek lagi saldomu. Pastikan tidak ada yang salah. Rangga menatapku dengan jijik. Iri kamu? Mau minta? Jangan harap. Nih aku cek lagi biar kamu makin panas. Dia kembali menatap layar ponselnya. Senyum lebarnya masih terpasang selama 2 detik, sebelum perlahan-lahan memudar. Dahinya berkerut. Matanya mengerjap-ngerjap, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengusap layar ponselnya kasar, mungkin mengira ada debu atau glitch pada layar. Loh? Suaranya berubah panik. Loh? Kok nol? Apa maksudmu nol? Tanya Bu Lestari bingung, merebut ponsel itu dari tangan Rangga. Tadi kan ada 500 jutanya. Mana? Kok saldonya tinggal 500.000 perak? Nggak mungkin. Tadi masuk. Ada notifikasinya. Ini pasti sistem bank error. Rangga mulai berkeringat dingin. Jarinya gemetar saat mencoba membuka riwayat mutasi. Wajahnya yang tadi merah karena kegembiraan kini pucat pasi seperti mayat. Ada mutasi keluar. Rangga membaca dengan suara bergetar. Transfer otomatis ke rekening pribadi Nabila. Keterangan, penyetoran dividen pemilik sah. Dia mendongak, menatapku dengan mata melotot yang nyaris keluar. Apa-apaan ini, Nabila? Kenapa uangnya pindah ke rekening kamu? Bentaknya, urat lehernya menonjol keluar. Dia maju selangkah, hendak mencengkeram lenganku, tapi aku mundur dengan tenang sambil mengangkat dokumen yang baru saja dia tanda tangani. Jangan sentuh aku, kataku dingin, nada suaraku tajam seperti silet. Bacalah apa yang baru saja kamu tanda tangani, Tuan Direktur. Aku melempar dokumen itu ke dadanya. Rangga menangkapnya dengan tangan gemetar. Baca pasal 2 ayat 1, perintahku. Rangga membaca dengan napas memburu. Bahwa pihak kedua, Rangga, mengakui sepenuhnya bahwa berdasarkan akta pendirian PT Nusantara Kargo nomor 89, pemilik sah 100% saham dan aset perusahaan adalah pihak pertama, Nabila. Pihak kedua hanyalah direktur pelaksana profesional. Dan baca pasal 3, lanjutku, suaraku semakin lantang. Bahwa pihak kedua menyetujui mekanisme auto-debit untuk memindahkan seluruh dividen dan keuntungan perusahaan ke rekening pribadi pemilik saham, pihak pertama, secara otomatis begitu dana cair. Kau menipuku, jerit Rangga. Dia membanting dokumen itu ke lantai. Ini jebakan. Aku tidak terima. Itu uangku. Aku yang kerja. Aku yang cari klien. Kamu yang kerja? Potongku cepat, lalu membuka map merah yang berisi bukti-bukti kebobrokannya. Aku mengambil lembar demi lembar dan melemparkannya ke wajahnya. Lembar pertama mendarat di kakinya. Kerja apa? Kerja main judi slot? Rangga terdiam. Matanya menatap kertas yang jatuh itu. Bukti transfer deposit ke situs, ZUS 88. Aku melempar lembar kedua. Atau kerja membiayai pelacurmu itu? Foto mesra dia dan Selin serta bukti transfer ke butik tas mewah melayang di udara. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Tanyaku, kini nadaku penuh dengan kemurkaan yang tertahan selama 3 tahun. Kamu pikir aku tidak tahu kamu punya utang 700 juta ke rentenir online yang jatuh tempo besok? Kamu mau pakai uang 500 juta itu buat bayar utang judi, kan? Bukan buat perusahaan. Kamu maling. Kamu mencuri uang warisan ayahku untuk berjudi. Bu Lestari memungut salah satu kertas itu. Wajahnya syok berat saat melihat nominal utang yang tertera di surat tagihan rentenir. Rangga, ini apa? 700 juta? Kamu main judi. Rangga gagap, mundur teratur hingga punggungnya menabrak tembok. Ibu itu nggak benar. Nabila malsuin data. Dia fitnah aku, Bu. Fitnah? Aku tertawa sinis. Cek saja ponselmu, Mas. Rentenir itu pasti sudah mulai meneror karena tahu hari ini kamu gajian. Oh, tunggu, kamu nggak bisa bayar, kan? Karena uangnya sudah aman di rekeningku. Tiba-tiba ponsel Rangga berdering panjang. Nama yang muncul di layar bukan Selin, tapi D-kolektor 1. Wajah Rangga berubah menjadi ekspresi ketakutan murni.
Dia tidak berani mengangkatnya. Nabila. Suaranya merendah, hilang sudah kesombongannya. Dia menatapku dengan pandangan memelas yang menjijikkan. Dek, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Itu uang banyak sekali. Masa kamu tega lihat suamimu dikejar rentenir? Balikin ya. Setengahnya saja. Tolong. Suami, selaku tajam. Bukankah tadi kamu bilang aku sudah tidak berguna? Bukankah kamu bilang lebih baik kita cerai? Nah, aku sedang mengabulkan permintaanmu. Uang itu milikku secara hukum. Kamu yang tanda tangan sendiri kesepakatannya tadi. Kamu yang tanda tangan akta pendirian perusahaan 3 tahun lalu, karena namamu busuk di bank. Kamu lupa? Tapi aku bisa mati kalau nggak bayar hari ini. Nabila? Teriaknya histeris, air mata mulai menggenang di matanya. Pria yang tadi pagi bersiul sombong kini merengek seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Itu bukan urusanku lagi, jawabku datar. Aku melirik jam dinding. Dan satu lagi, sebagai pemilik saham mayoritas, detik ini juga saya memecat Anda, Saudara Rangga, dari posisi Direktur Pelaksana PT Nusantara Kargo, karena terbukti melakukan penggelapan dana dan tindakan indisipliner. Apa? Rangga melotot. Kamu dipecat. Ulangku tegas. Kembalikan kunci mobil kantor, kartu kredit perusahaan, dan laptop kantor. Sekarang. Bu Lestari tiba-tiba maju, mencoba meraih tanganku. Nabila, nak jangan begitu sama suami. Ingat dosa. Rangga hilaf. Maafin dia ya. Ibu janji Rangga bakal berubah. Jangan ambil uangnya, kasihan Rangga. Aku menepis tangan Bu Lestari pelan tapi tegas. Maaf, Bu. Kemarin ibu bilang saya menantu tak tahu diuntung yang cuma numpang hidup. Sekarang terbukti siapa yang sebenarnya numpang hidup. Kan? Silakan ibu bawa anak kebanggaan ibu ini pergi dari rumah saya. Bawa juga selingkuhannya sekalian. Rumah saya? Tanya Rangga bingung. Sertifikat rumah ini atas namaku, Rangga. Dan di surat cerai yang kamu kasih kemarin, kamu tidak minta harta gono gini. Jadi, rumah ini tetap milikku. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu. Kalau lebih dari itu, aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Rangga yang memburu dan isak tangis Bu Lestari yang terdengar. Rangga merosot duduk di lantai, kakinya lemas. Dia menatap dokumen di tangannya, menatap ponselnya yang terus berdering dari nomor-nomor tak dikenal. Lalu menatapku. Tatapan kehancuran total. Dia menyadari, dalam sekejap mata, dia kehilangan segalanya. Jabatannya, uangnya, harga dirinya, dan perlindungannya. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah, dia sendirilah yang menandatangani surat kematiannya. Selin. Gumamnya lirih. Dia mencoba menelepon selingkuhannya, mungkin berharap ada tempat pelarian. Aku membiarkannya. Halo, Yang? Aku butuh bantuan, uangku ditahan Nabila, aku dipecat. Aku bisa mendengar suara teriakan cempreng dari seberang telepon, cukup keras hingga bocor keluar. Apa? Jadi kamu miskin sekarang? Jangan hubungi aku lagi, Mas. Dasar penipu. Aku kira kamu bos beneran. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Rangga menjatuhkan ponselnya. Tamat sudah. Serangan faktualku telah menghancurkan pondasi hidupnya hingga rata dengan tanah. Tapi aku belum selesai. Masih ada 1 babak lagi, penghakiman di depan umum. Ayo, Mas, kataku sambil menunjuk pintu. Tetangga sudah mulai bangun. Malu kalau ribut di dalam. Kita selesaikan sisanya di luar. Bagian 1, runtuhnya Istana Kaca. Keheningan yang menyelimuti ruang tengah rumah mewah itu terasa jauh lebih menulikan daripada teriakan histeris yang baru saja mereda beberapa detik lalu. Debu-debu halus tampak menari dalam sorotan cahaya matahari yang menembus jendela besar, seolah mengejek kekacauan yang baru saja terjadi. Rangga masih terduduk di lantai granit yang dingin, tubuhnya merosot bersandar pada kaki meja makan. Kemeja biru muda rancangan desainer ternama yang ia kenakan, simbol kejayaannya pagi ini, kini tampak kusut, basah oleh keringat dingin yang mengucur deras dari pelipisnya.
Ia menatap kosong ke arah dokumen-dokumen yang berserakan di sekitarnya. Kertas-kertas itu bukan sekadar bubur kayu yang dicetak tinta. Mereka adalah vonis mati bagi kehidupan yang selama ini ia bangun di atas pondasi kebohongan. Di sampingnya, Bu Lestari, ibunya, masih terisak pelan sambil memegangi dadanya yang sesak. Wanita parubaya yang biasanya tampil angkuh dengan dagu terangkat itu, kini tampak seperti onggokan kain tua yang tak berdaya. Aku berdiri menjulang di hadapan mereka. Jarak kami hanya 2 meter. Namun rasanya seperti ada jurang pemisah sedalam samudra di antara nasib kami. Aku bukan lagi Nabila yang penurut, istri yang menyeduh teh di sore hari sambil menunggu suami pulang. Aku adalah Nabila sang eksekutor, dan palu godam keadilan baru saja kuhantamkan. 1 jam, suaraku memecah keheningan. Nadanya datar, tenang, namun memiliki daya tekan yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Kalian memiliki waktu tepat 60 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya barang pribadi. Pakaian, sikat gigi, obat-obatan. Jangan berani menyentuh aset yang dibeli menggunakan uang perusahaan, termasuk perhiasan yang ibu pakai, jam tangan Rolex di tanganmu, Rangga, dan semua barang elektronik. Rangga mendongak. Matanya merah, bengkak, dan dipenuhi oleh campuran rasa tidak percaya serta kebencian yang mendalam. Kamu iblis. Nabila, desisnya dengan suara parau. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku suamimu. Kita sudah bersama 5 tahun. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mata. Iblis? Bukankah kamu yang tadi pagi bilang aku tidak berguna? Bukankah kamu yang melempar surat cerai ke wajahku? Aku hanya menuruti keinginanmu, Mas. Kamu ingin bebas, kan? Kamu ingin bersama Selin dan uang 500 juta itu? Nah, sekarang kamu bebas. Bedanya, uang itu milikku, dan Selin. Aku melirik jam dinding, aku yakin dia akan sangat senang menerima kabar bahwa kekasihnya sekarang adalah pengangguran dengan utang 700 juta. Mendengar angka utang itu disebut lagi, tubuh Rangga mengejang. Jangan sebut angka itu, teriaknya histeris sambil memukul lantai. Itu semua salahmu. Kalau kamu tidak memblokir rekeningku, aku bisa bayar. Aku bisa lunasin semuanya hari ini. Kamu mau membunuhku? Hah? Kamu yang membunuh dirimu sendiri. Rangga, balasku dingin. Kamu yang menekan tombol spin di situs judi itu ribuan kali. Kamu yang mentransfer uang perusahaan ke rekening bandar. Jangan berlagak jadi korban. Sekarang berdiri. Waktu kalian terus berjalan. 58 menit lagi sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeret kalian seperti sampah. Bu Lestari tiba-tiba merangkak mendekatiku, mencengkeram ujung gaunku. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikkan. Nabila, nak, tolong ibu. Ibu minta ampun. Jangan usir kami. Mau tinggal di mana kami? Nak, rumah di kampung sudah dijual buat modal Rangga dulu. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatap tangan keriput yang memegang gaunku itu. Tangan yang sama yang dulu sering menunjuk-nunjuk wajahku. Tangan yang sama yang menampik masakan buatanku karena dianggap kurang level. Perlahan, aku melepaskan cengkeraman itu. Ibu lupa? Tanyaku lembut namun tajam. Tadi pagi ibu bilang saya menantu benalu. Ibu bilang saya cuma numpang hidup. Nah, sekarang saya buktikan kalau saya bukan benalu. Rumah ini milik saya. Sertifikatnya atas nama saya. Jadi secara hukum, ibu dan Rangga yang menumpang di sini. Dan saya, sebagai pemilik rumah, sudah tidak mengizinkan tamu tak diundang untuk tinggal lebih lama lagi. Aku berbalik badan, berjalan menuju sofa, lalu duduk dengan anggun sambil menyilangkan kaki. Aku mengambil majalah yang tergeletak di meja, berpura-pura membacanya, meski mataku terus mengawasi gerak-gerik mereka. Silakan. Jangan buang waktu. Dengan gemetar, Rangga bangkit. Kakinya goyah, seolah tulang-tulangnya telah dilolosi. Dia membantu ibunya berdiri. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi perlawanan. Realita telah menampar mereka terlalu keras. Dengan langkah seret, mereka berjalan menuju tangga, menuju kamar-kamar yang sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan.
Suara koper yang diseret kasar dari lantai atas terdengar memilukan. Gledek-gledek duk. Bunyi barang-barang dilempar, lemari dibuka paksa, dan isak tangis yang bersahut-sahutan memenuhi atmosfer rumah. Aku hanya diam mendengarkan simfoni kehancuran itu. Setiap bunyi gedebuk adalah nada kemenangan bagi hatiku yang telah lama terluka. Selama 1 jam itu, aku tidak beranjak. Aku melihat Rangga turun naik tangga dengan napas memburu, membawa tumpukan baju yang dia jejalkan asal-asalan ke dalam koper besar. Dia mencoba membawa serta TV LED 50 inci dari kamarnya, tapi aku hanya perlu berdehem keras 1 kali, dan dia meletakkannya kembali dengan wajah penuh dendam. Dia tahu aku tidak main-main. Waktu habis. Kataku tepat saat jarum panjang menyentuh angka 12. Rangga dan Bu Lestari berdiri di ruang tamu dengan 3 koper besar dan 2 tas jinjing. Mereka tampak seperti pengungsi perang yang kalah. Pakaian mereka acak-acakan, wajah mereka kusam. "Puas kamu?" tanya Rangga. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kamu menghancurkan hidupku dalam 1 hari." "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku," jawabku sambil berdiri dan berjalan menuju pintu utama. Aku membukanya lebar-lebar. Cahaya matahari siang yang terik langsung menyerbu masuk, menyilaukan mata. "Silakan keluar." Pintu gerbang kebebasan sudah terbuka. Bagian 2, panggung sandiwara di halaman depan. Mereka melangkah keluar. Panas matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit, seolah alam semesta ikut marah menyaksikan ketamakan mereka. Saat kaki Rangga menginjak ubin teras, dia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, menatap rumah megah bergaya Mediterania ini. Rumah yang selama 3 tahun ini dia sebut istanaku di depan teman-temannya, padahal dia tidak pernah menyumbang 1 batu bata pun untuk membelinya. "Jalan, Mas. Jangan drama," perintahku dari belakang. Saat mereka menyeret koper menuruni undakan teras menuju halaman paving block, suara roda koper yang beradu dengan semen menimbulkan kebisingan yang cukup mengganggu. Dan seperti yang sudah kuduga, suara-suara keributan dari dalam rumah tadi, ditambah visual dramatis pengusiran ini, memancing perhatian para tetangga. Komplek perumahan kami adalah tipikal perumahan elit di mana tetangga saling kepo berkedok perhatian. Bu Ratna, tetangga sebelah kiri yang hobi bergosip, sudah berdiri di balik pagar tanaman pucuk merahnya, berpura-pura menyiram tanaman meski matahari sedang terik-teriknya. Di seberang jalan, Bu Sari sedang menyapu halaman yang sebenarnya sudah bersih. Bahkan Pak RT yang rumahnya berjarak 3 rumah, terlihat berjalan santai, memantau keamanan. "Loh, ada apa ini ramai-ramai?" Suara cempreng Bu Ratna terdengar. Dia membuka pagarnya, berjalan mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. "Mbak Nabila, Mas Rangga, kok bawa koper banyak banget? Mau liburan ke Eropa ya?" Pertanyaan basa-basi itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Rangga menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang lebam, bekas tamparan batin, dan merah padam karena malu. Bu Lestari justru berusaha menutupi aib dengan kebohongan putus asa. "Iya, Jeng Ratna," jawab Bu Lestari terbata-bata, mencoba tersenyum meski bibirnya gemetar hebat. Kita mau pindah sebentar. Ada urusan bisnis Rangga yang harus diurus di luar kota." "Oh ya?" potongku lantang. Aku berdiri di teras, posisi yang lebih tinggi dari mereka semua, membuat suaraku menggema jelas. "Jangan bohong, Bu. Tetangga berhak tahu kebenarannya supaya tidak ada fitnah yang menimpa saya nanti." Rangga berbalik, menatapku dengan mata melotot. "Nabila, cukup. Jangan permalukan aku di sini. Kamu mempermalukan dirimu sendiri saat kamu mencuri uangku," balasku tak kalah keras. Aku menatap Bu Ratna, Bu Sari, dan tetangga lain yang mulai berkerumun. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai hari ini, detik ini, Rangga dan ibunya bukan lagi warga komplek ini. Saya telah menceraikan dan memecat Rangga karena dia terbukti melakukan korupsi di perusahaan keluarga saya." "Hah? Korupsi?" Bu Sari menutup mulutnya kaget. "Masa sih Mbak? Mas Rangga kan kelihatannya alim, sopan. Penampilan bisa menipu, Bu," lanjutku. Aku mengeluarkan ponsel, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dia mencuri miliaran rupiah uang warisan ayah saya bukan untuk bisnis.
tapi untuk berjudi. Judi slot online. Dan uang itu juga dipakai untuk memelihara perempuan simpanan di apartemen mewah, sementara saya istrinya disuruh berhemat makan tahu tempe. Suara gasps, tarikan napas kaget, terdengar serempak dari kerumunan ibu-ibu. Astagfirullah. Gila benar. Pantesan mobilnya gonta-ganti, ternyata duit istri. Wah, nggak nyangka ya, padahal kalau ngomong kayak motivator sukses. Bisik-bisik tetangga itu terdengar jelas di telinga Rangga. Wajahnya yang tadi merah kini berubah pucat pasi. Harga dirinya sebagai orang kaya baru yang dihormati di lingkungan ini hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dia merasa telanjang, dikuliti aibnya di depan orang-orang yang selama ini dia pameri. Bohong. Dia gila. Istri durhaka, teriak Bu Lestari histeris, mencoba menyerangku secara verbal. Dia mau menguasai harta anakku. Rangga itu korban. Kalian jangan percaya sama perempuan ular ini. Korban? Aku tertawa sinis. Korban kok punya utang 700 juta di rentenir yang jatuh tempo hari ini. Kata rentenir membuat suasana yang riuh seketika hening mencekam. Bagi warga perumahan, kata itu adalah momok yang menakutkan. 700 juta? Pak RT akhirnya bersuara, melangkah maju mendekati pagar. Mas Rangga, benar itu? Wah, kalau urusan rentenir, jangan bawa-bawa ke komplek ini mas. Bahaya. Kita nggak mau ada preman masuk-masuk sini. Belum sempat Rangga menjawab, suara deru mesin mobil yang kasar terdengar mendekat. Sebuah mobil SUV hitam tua dengan kaca gelap berhenti mendadak di depan pagar rumahku, memblokir jalan keluar Rangga. Decit bannya yang beradu dengan aspal membuat semua orang tersentak. Pintu mobil terbuka kasar. 3 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, dengan wajah garang dan tatapan mematikan turun dari mobil. Aura kekerasan langsung menguar, membuat udara siang itu terasa semakin panas dan sesak. Mereka adalah debt collector lapangan yang tidak mengenal ampun. Rangga, teriakan salah satu dari mereka menggelegar seperti petir. Mana yang namanya Rangga? Rangga menciut. Koper di tangannya terlepas. Dia mundur teratur, berusaha bersembunyi di balik punggung ibunya yang rapuh. Ketakutan murni terpancar dari matanya, ketakutan akan rasa sakit fisik yang nyata. Itu dia orangnya, Bang. Seruku dari teras, menunjuk Rangga tanpa ragu. Silakan ditagih. Tapi ingat, ini properti saya. Lakukan urusan kalian di luar pagar. Para penagih utang itu tidak butuh undangan kedua. Mereka merangsek masuk ke halaman, mengabaikan Bu Lestari yang menjerit-jerit. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato naga di lehernya, mencengkeram kerah kemeja Rangga dan menyeretnya keluar pagar seperti menyeret boneka kain. Ampun Bang, ampun. Saya bayar. Sumpah saya bayar. Rangga meracau, air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Dia berlutut di aspal panas, menyatukan kedua tangannya memohon ampun. Tadi uangnya sudah ada Bang. Tapi diambil istri saya. Demi Tuhan Bang, kasih saya waktu. Banyak bacot lu. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rangga. Bunyinya begitu nyaring hingga membuat Bu Ratna menjerit ngeri. Bos gua nggak mau tahu urusan rumah tangga lu. Lu janji hari ini lunas. Mana duitnya? Nabila, tolong Nabila. Rangga berteriak memanggilku, tangannya menggapai-gapai ke arah teras rumah. Bayarin dulu, tolong aku. Aku bisa mati. Nanti aku ganti. Aku janji bakal jadi budak kamu seumur hidup, tapi tolong bayar utang ini. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Hatiku sudah beku. Permohonannya tidak lagi menyentuh rasa ibaku, justru semakin memvalidasi betapa lemahnya laki-laki ini tanpa uangku. Maaf, Mas. Saya tidak kenal kamu, jawabku dingin. Urusanmu adalah urusanmu. Di tengah kekacauan itu, Rangga yang dipukuli, Bu Lestari yang pingsan, tetangga yang panik, sebuah taksi biru berhenti di ujung jalan. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah sosok wanita muda dengan pakaian modis, kacamata hitam, dan tas bermerek. Selin. Rupanya dia datang menyusul Rangga karena Rangga tak bisa dihubungi sejak tadi. Dia mungkin mengira Rangga sudah memegang uang 500 juta itu,
dan siap mengajaknya belanja. Rangga melihat Selin dari sela-sela pukulan yang diterimanya. Matanya berbinar penuh harap, seolah melihat malaikat penolong. "Selin, sayang, sini, tolong aku," teriak Rangga dengan mulut berdarah. "Kamu bawa tabungan kan? Atau perhiasan yang aku beliin kemarin? Jual dulu buat bayar mereka. Cepetan." Selin mematung. Dia menurunkan kacamata hitamnya, melihat pemandangan di depannya dengan tatapan horor. Dia melihat Rangga yang babak belur, koper-koper berserakan, dan rumah mewah yang kini tertutup baginya. Dia juga mendengar teriakan, "Utang 700 juta, yang didengungkan para penagih utang. Otak materialistis Selin bekerja cepat. Tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada rumah mewah. Yang ada hanya utang dan masalah. "Sayang, kok diam aja? Bantuin aku." Rangga berteriak lagi. Selin mendengus kasar. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kejijikan yang mengerikan. "Bantuin? Kamu gila?" teriak Selin balik, suaranya melengking. "Aku pikir kamu bos beneran. Ternyata kamu cuma penipu miskin." "Cuy." Selin meludah ke tanah, tepat ke arah Rangga, lalu berbalik badan dengan cepat. Dia masuk kembali ke dalam taksi dan membanting pintunya. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan Rangga yang hancur lebur, fisik dan mentalnya, di atas aspal panas. "Lihat itu, Mas," teriakku lagi, memastikan dia mendengar kata-kata terakhirku sebelum polisi datang. "Itu wanita yang kamu agung-agungkan? Yang kamu bela mati-matian sampai menghina istrimu sendiri? Dia lari saat kamu susah. Sementara aku yang menemanimu dari nol, dari kamu di PHK, dari kamu tidak punya apa-apa. Dan ini balasanmu." Sirine polisi meraung di kejauhan. Pak RT rupanya sudah menelepon aparat sejak tadi. Para penagih utang itu berhenti memukul, meludah sekali lagi ke wajah Rangga, lalu memberi ancaman terakhir. "Lu selamat hari ini karena ada polisi. Tapi ingat, utang dibawa mati. Kita bakal cari lu sampai ke lubang semut." Mereka kabur. Polisi datang mengamankan lokasi. Rangga, dengan wajah bengkak dan baju sobek-sobek, dibantu duduk oleh polisi. Dia menatapku. Tatapannya bukan lagi kemarahan, tapi tatapan kekosongan total. Dia sadar, dia telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Istri, harta, jabatan, reputasi, selingkuhan, dan masa depan. "Bu Nabila," kata salah satu polisi menghampiriku. "Situasi sudah aman. Kami akan membawa saudara Rangga ke kantor untuk dimintai keterangan terkait keributan ini. Apakah ibu ingin membuat laporan?" "Tidak perlu, Pak," jawabku tenang. "Saya hanya ingin dia dan barang-barangnya pergi dari properti saya. Selamanya." Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah. Aku tidak menoleh lagi saat polisi mengangkut Rangga dan koper-kopernya ke dalam mobil patroli. Aku menutup pintu jati yang berat itu perlahan. Klik. Suara kunci yang berputar mengakhiri babak paling gelap dalam hidupku. Di dalam rumah yang sunyi dan damai itu, aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang manis. Bagian 1, Sang Ratu di singgasananya. 6 bulan kemudian. Jakarta tampak berkilauan dari balik dinding kaca lantai 25 gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Aku berdiri memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana, semut-semut besi yang merayap di jalanan macet, sambil menyesap chamomile teh hangat dari cangkir porselen halus. Ruangan ini adalah kantorku. Luas, modern, minimalis, dan memancarkan aura kekuasaan yang elegan. Di pintu masuk, sebuah plakat kuningan bertuliskan, Nabila Pramesti, CEO PT Nusantara Cargo Logistics. Hidupku berubah 180 derajat. Bukan karena keajaiban, tapi karena kerja keras dan keberanian untuk membuang beban. Setelah menendang Rangga keluar, aku mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya. Ternyata, selama ini Rangga bukan hanya korup, tapi juga tidak kompeten. Dia membuat banyak keputusan bisnis bodoh yang didasari ego, bukan data. Aku melakukan, bersih-bersih, besar-besaran. Memecat staf yang tidak jujur, memutus kontrak vendor fiktif buatan Rangga, dan melakukan rebranding. Hasilnya, dalam 6 bulan,
omzet perusahaan naik 3 kali lipat. Klien-klien besar dari Jepang dan Korea mulai mempercayakan logistik mereka pada kami. Aku, wanita yang dulu dibilang hanya bisa menyulam, ternyata memiliki insting bisnis yang tajam, warisan darah ayah yang baru bangkit setelah penindasan itu hilang. Bu Nabila, suara interkom di mejaku berbunyi. Itu Siska, sekretaris baruku yang cekatan. Ibu Vina sudah datang. Beliau menunggu di lobi. Suruh masuk langsung, Siska. Terima kasih, jawabku. Pintu terbuka, dan Vina melangkah masuk dengan setelan blazer merah marun yang stunning. Dia tersenyum lebar, merentangkan tangannya. Halo, Ibu CEO yang super sibuk. Makin bersinar saja auranya. Goda Vina sambil memelukku erat. Apa kabar, pengacara kondang? Kamu juga makin glowing, balasku tertawa. Kami duduk di sofa tamu yang nyaman di sudut ruangan. Vina meletakkan berkas di meja. Ini akta final tentang pengalihan aset tanah gudang di Cikarang. Sudah beres semua. Nama Rangga sudah bersih total dari semua dokumen legal. Tidak ada celah sedikit pun bagi dia untuk menuntut di masa depan. Terima kasih, Vin. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tanpa kamu, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar tamu sekarang, kataku tulus. Vina mengibaskan tangannya. Ah, itu karena kamu berani, Bel. Aku cuma kasih alatnya, kamu yang menarik pelatuknya. Ngomong-ngomong, kamu pernah dengar kabar tentang mantan MU itu? Aku terdiam sejenak. Tidak. Sejak hari itu, aku memblokir semua akses. Aku ganti nomor, perketat keamanan rumah. Aku nggak mau tahu. Bagus, kata Vina, tapi dunia itu sempit, Bel. Hati-hati. Orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Tapi tenang, kalau dia macam-macam, aku punya tim legal yang siap memenjarakan dia sampai tua. Aku sudah tidak takut, Vin. Dia masa lalu. Sekarang, ayo kita makan siang. Aku yang traktir. Kita rayakan kontrak baru dengan perusahaan ekspor furnitur itu. Kami tertawa, melangkah keluar ruangan dengan langkah pasti. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bagian 2, neraka di sudut kota. Sementara itu, di sebuah sudut kota Jakarta yang kumuh, yang jauh dari gemerlap SCBD, realitas yang sangat berbeda sedang terjadi. Matahari siang membakar aspal perempatan lampu merah Fatmawati tanpa ampun. Debu jalanan bercampur asap knalpot hitam dari bus-bus kota menciptakan kabut polusi yang menyesakkan dada. Di trotoar yang pecah-pecah, di depan sebuah minimarket yang ramai, seorang pria kurus kering sedang berteriak-teriak parau. Terus, OP, kiri dikit, SIP. Itu Rangga. 6 bulan telah menggerogoti tubuh dan jiwanya hingga nyaris tak dikenali. Pria yang dulu bangga dengan perut buncit tanda kemakmuran dan kulit bersih perawatan klinik, kini tinggal tulang berbalut kulit hitam legam terbakar matahari. Rambutnya gondrong, kusam, dan berminyak, tertutup topi partai lusuh yang dia temukan di jalan. Giginya kuning dan ada yang tanggal 1 di bagian depan, hasil pukulan debt collector yang menemukannya 2 bulan lalu. Dia mengenakan rompi parkir oranye yang sudah robek di bagian bahu, menutupi kaos oblong yang bolong-bolong. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit karet yang beda warna, kanan hijau, kiri biru. Setiap sendi di tubuhnya menjerit kesakitan. Dia harus berdiri 12 jam sehari, menghirup racun timbal, dimaki-maki pengendara motor yang pelit, dan berebut lahan dengan preman lokal. Semua ini demi uang receh Rp2.000. Uang yang nantinya harus dia setorkan sebagian besar ke preman penguasa wilayah, dan sisanya untuk membayar bunga utang rentenir yang tak kunjung lunas. Woi, becus nggak sih lu parkirin motor? Leci nih motor gua, bentak seorang anak muda yang baru keluar dari minimarket. Rangga menunduk, menyatukan kedua tangannya gemetar. Maaf, Bang. Maaf, saya nggak sengaja. Mata saya agak rabun kena debu. Halah, Alesan. Dasar tukang parkir gembel. Anak muda itu melempar uang koin 500 perak ke wajah Rangga, lalu menancap gas, menyemburkan asap knalpot tepat ke muka Rangga. Rangga terbatuk-batuk hebat. Dia membungkuk, memungut koin 500 perak itu dari aspal yang panas.
Dulu, dia akan membuang uang receh seperti ini. Dulu, dia memberi tips pelayan restoran 100.000. Sekarang, 500 perak ini berarti 1 teguk air mineral gelas. Dia berjalan tertatih menuju pojokan toko, tempat seorang wanita tua renta duduk bersandar pada kardus bekas. Bu Lestari. Kondisi Bu Lestari jauh lebih mengenaskan. Dia terkena stroke ringan sebulan setelah diusir, membuat separuh wajahnya miring dan jalannya pincang. Tanpa uang untuk berobat, dia hanya bisa mengandalkan obat warung. Kebaya-kebaya mahalnya sudah lama dijual di pasar loak. Kini dia memakai daster rombeng yang warnanya sudah pudar. Di depannya, ada gelas plastik bekas air mineral yang kosong. "Rangga," panggil Bu Lestari dengan suara serak. "Ibu lapar, perut ibu perih." Rangga menatap ibunya dengan tatapan nanar. Ada rasa kasihan, tapi ada juga rasa amarah yang terpendam. Kalau saja ibunya tidak terus memanjakannya, kalau saja ibunya tidak terus menuntut gaya hidup mewah, mungkin dia tidak akan senekat itu korupsi. "Sabar, Bu. Ini baru dapat 5.000. Belum cukup buat beli nasi bungkus berdua," jawab Rangga ketus. "Kamu sih, coba dulu kamu nggak judi, kita nggak bakal begini." Racau Bu Lestari, mengungkit masa lalu, hal yang dia lakukan setiap hari. "Diam Bu," bentak Rangga. "Ibu juga sama aja. Ibu yang manas-manasin aku buat cerai Nabila. Ibu yang bilang Nabila nggak berguna. Coba kalau kita baik sama Nabila, sekarang kita lagi tidur di kasur empuk, makan enak di AC." Pertengkaran itu terhenti ketika perut Rangga berbunyi nyaring. Rasa lapar mengalahkan rasa marah. Dia kembali ke tengah jalan, meniup peluitnya dengan putus asa, berharap ada belas kasihan dari langit. Bagian 3, pertemuan di persimpangan takdir. Lampu lalu lintas di perempatan itu berubah merah. Antrian mobil panjang mengular. Sebuah mobil SUV putih mewah, model terbaru yang harganya miliaran, berhenti paling depan, tepat di sisi tempat Rangga berdiri. Kaca mobil itu gelap, tapi Rangga bisa melihat siluet pengemudinya. Seorang wanita. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi aroma lavender itu, aku sedang tertawa mendengar lelucon Vina. Namun, tawaku terhenti saat mataku menangkap sosok tukang parkir di samping mobilku. Jarak kami hanya terpisah selembar kaca jendela. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, bukan karena takut, tapi karena kaget melihat betapa hancurnya manusia bisa berubah dalam waktu singkat. Aku menekan tombol power window. Kaca turun perlahan. Rangga, yang mengira pengemudi mobil mewah itu hendak memberinya uang, segera mendekat dengan wajah penuh harap. "Parkir, Bu? Atau mau dibantu nyeberang?" Saat kaca turun sepenuhnya, mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti berputar. Kebisingan jalan raya, klakson, teriakan pedagang, deru mesin, seolah lenyap. Rangga ternganga. Mulutnya terbuka, memperlihatkan giginya yang ompong. Matanya membelalak lebar, memindai wajahku yang bersih, riasan mahalku, baju sutra yang kukenakan, dan interior mobil mewah yang kukendarai. "Nah, Nabila," bisiknya. Suaranya gemetar hebat, seolah dia sedang melihat hantu. Aku menatapnya lurus-lurus. Tidak ada kebencian di mataku. Kebencian membutuhkan energi, dan dia sudah tidak layak mendapatkan energiku. Yang ada hanyalah rasa iba yang jauh, seperti melihat binatang yang terluka di pinggir jalan. "Halo, Rangga," sapaku datar. Tubuh Rangga gemetar. Dia melihat ke arah kursi penumpang, melihat Vina yang menatapnya dengan tatapan tajam mengintimidasi. Dia melihat kemewahan yang dulu dia sia-siakan. Air mata mulai menggenang di matanya yang keruh. "Nabila, Dek." Rangga maju selangkah, tangannya yang kotor hendak menyentuh pintu mobilku, tapi dia tarik kembali karena takut mengotori cat putih mutiara itu. Kamu sukses ya sekarang? Kamu cantik banget." "Terima kasih," jawabku singkat. "Dek?" Suara Rangga pecah. Dia mulai menangis. "Tolong aku, Dek. Lihat aku, lihat ibu di sana, kita menderita, Dek. Kita tidur di kolong jembatan. Makan sisa sampah. Tolong, kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku mau jadi supir kamu juga nggak apa-apa.
Asal jangan biarin aku mati di sini. Di pojokan, Bu Lestari yang melihat mobil mewah itu ikut berdiri tertatih-tatih. Itu Nabila ya? Menantuku? Nabila? Ini ibu, nak? Ibu kangen. Teriaknya dengan suara memelas, mencoba berjalan mendekat. Vina di sampingku berbisik, jangan luluh, Bel. Ingat apa yang mereka lakukan. Aku tersenyum pada Vina, lalu kembali menatap Rangga. Rangga, kataku lembut. Kamu ingat kata-katamu 6 bulan lalu? Kamu bilang, kamu sudah tidak berguna. Kamu benar. Aku tidak berguna untuk menopang kejahatanmu. Aku tidak berguna untuk membiayai judimu. Tapi untuk diriku sendiri, aku sangat berguna. Maafin aku, Nabila, aku hilaf, aku nyesel senyesel-nyeselnya. Rangga bersimpuh di samping mobil, tidak peduli aspal panas membakar lututnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Klakson mobil di belakang mulai bersahut-sahutan. Aku mengambil dompetku. Mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah berwarna merah. Rangga menatap uang itu dengan mata lapar. Ambil ini, aku mengulurkan uang itu. Beli makan yang layak untuk ibumu. Dan satu lagi, Rangga. Jangan pernah bermimpi untuk kembali. Pintu masa lalu sudah ditembok beton. Ini adalah takdir yang kamu tulis sendiri dengan tanganmu. Rangga mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Aku menekan tombol jendela. Kaca perlahan naik, memisahkan dunia kami kembali. Nabila, Nabila jangan pergi. Nabila teriak Rangga, menggedor kaca mobilku. Tapi aku tidak menoleh lagi. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju mulus, meninggalkan Rangga yang meraung-raung di tengah debu jalanan, memeluk uang 100.000 itu seolah itu adalah nyawanya. Di kaca spion, aku melihat dia semakin mengecil, hingga akhirnya hilang tertelan hiruk-pikuk kota yang kejam. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kamu baik-baik saja? Tanya Vina, memegang pundakku. Aku menatap jalan lurus di depan. Langit biru cerah membentang. Aku sangat baik, Vin, jawabku sambil tersenyum lebar. Senyum yang paling tulus yang pernah kuberikan. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah lama busuk di bagasi. Mobil ini jadi terasa lebih ringan. Kami tertawa bersama, melaju kencang menyongsong masa depan yang gemilang. Cerita tentang Rangga dan Nabila telah berakhir di perempatan itu. Dan cerita tentang Nabila, sang penguasa takdirnya sendiri, baru saja dimulai.